Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Kurnia Aziz dari Kebidanan Semarang kelas Kendal dengan NIM akhir 36. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibedakan menjadi dua, yaitu genitalia eksterna. Di genitalia eksterna terdapat mons pubis, labium mayoral, labium minora, vestibulum, himen, klitoris, vulva, dan yang terakhir perineum atau kerampang. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, mons pubis, bagian yang menonjol dan terdiri dari jaringan lemak yang menutupi bagian depan simfisis. Yang kedua adalah labium mayora, merupakan kelanjutan dari mons pubis. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Yang ketiga, labium minora merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labia mayora tanpa rambut. Yang keempat, ada vestibulum, merupakan rongga yang sebelah lateral dibatasi oleh kedua labia minora, anterior oleh klitoris, dorsal oleh forceps. Yang kelima ada himen, berupa lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar dari introitus vagina. Yang keenam ada klitoris. Klitoris bersifat erektil. Glans klitoridis mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensorif sehingga sangat sensitif. Yang ketujuh ada vulva, celah paling luar dari alat kelamin perempuan dibatasi sepasang bibir. Dan yang terakhir ada perineum atau kerampang, terletak di antara vulva dan anus, berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Selanjutnya ada genitalia interna perempuan yang terdiri dari vagina, uterus, tuba, ovarium, serviks, dan tuba fallopi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ada vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, ada uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang ketiga, ada ovarium, berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang keempat, ada serviks, memproduksi lendir atau mukus yang berfungsi membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang kelima ada tuba fallopi, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium ke rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kehamilan dimulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur ketika pria dan wanita berhubungan intim. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang laktasi dan produksi ASI. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari diproduksinya ASI sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan ASI. Di sini terdapat dua hormon utama yang mempengaruhi proses laktasi, yaitu ada prolaktin. Hormon yang memproduksi ASI disekresi setelah menyusui untuk menghasilkan ASI berikutnya. Dan yang kedua ada oksitosin, hormon yang mensekresi ASI bekerja sebelum atau selama proses menyusui supaya ASI mengalir dengan lancar. Yang selanjutnya ada produksi ASI. Pada saat hamil, tingginya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan kelenjar susu bertambah besar sehingga payudara ibu hamil akan membesar. Dan yang terakhir, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang hormon-hormon reproduksi wanita. Hormon-hormon reproduksi wanita terdiri dari progesteron, yaitu untuk mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua ada estrogen, yaitu menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang ketiga ada prolaktin, berperan dalam membesarnya alveoli dalam kehamilan. Yang keempat ada oksitosin, mengencangkan otot halus dalam rahim pada saat melahirkan dan setelahnya, seperti halnya juga dalam orgasme. Selain itu, oksitosin juga berperan untuk mengencangkan otot halus di sekitar alveoli. Yang terakhir ada human placenta laktogen atau HPL, berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pernafasan. Pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Dalam respirasi terdapat dua proses, yaitu proses respirasi eksternal dan internal. Yang pertama ada respirasi eksternal. Respirasi eksternal merujuk kepada seluruh rangkaian kejadian dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Sedangkan respirasi internal adalah proses pemecahan makanan untuk menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel tubuh. Respirasi internal adalah respirasi sel yang kita kenal sebagai respirasi aerobik dan anaerobik. Proses respirasi internal secara anaerob adalah fermentasi, sedangkan proses respirasi internal secara aerob adalah rangkaian langkah seperti glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang telah dibahas pada materi respirasi aerob. Respirasi internal aerob menggunakan oksigen yang didapatkan dalam respirasi eksternal. Ini ada mekanik pernapasan, yaitu ekspirasi dan inspirasi. Pernapas adalah proses memasukkan serta mengeluarkan udara ke dan dari dalam tubuh. Proses memasukkan udara disebut dengan inspirasi atau inhalasi, sedangkan proses mengeluarkan udara disebut dengan ekspirasi atau ekshalasi. Udara yang dimasukkan berupa oksigen yang nantinya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh digunakan untuk proses respirasi, yaitu proses pemecahan zat-zat makanan untuk menghasilkan energi. Sedangkan udara yang dikeluarkan dari tubuh berupa karbon dioksida dan uap air. Fase inspirasi dapat terjadi jika otot-otot mengalami kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi jika otot-otot mengalami relaksasi. Berikut adalah organ-organ pernapasan pada manusia, di antaranya 1. Hidung, 2. Faring, 3. Laring, 4. Trakea atau tenggorokan, 5. Bronkus, 6. Bronkiolus, 7. Alveolus, dan 8. Paru-paru. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan. Kedua ada faring atau tekak. Faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis atau anak tekak, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau trakea, disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia, terletak di leher bagian depan kerongkongan. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Yang keenam ada bronkeolus, adalah percabangan bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkeolus kiri berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus. Lalu alveolus. Alveolus berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan berletakan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 meter persegi atau 50 kali luas permukaan tubuh. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Kedelapan ada paru-paru. Paru-paru yang ada di dalam tubuh manusia berjumlah sepasang, terletak di rongga dada
kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernapas, berlapis 2 dan berisi cairan. Dan yang terakhir, jenis-jenis lokasi pusat pernapasan. Tidak memerlukan pikiran sadar, respirasi terjadi secara spontan, mengikuti impuls saraf berirama yang dihasilkan oleh sekelompok alat pacu jantung di medula oblongata. Merangsang impuls saraf motorik di tulang belakang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan diafragma dan otot-otot interkostal dari tulang rusuk. Proses ini diatur sedemikian rupa sehingga saraf memasuk otot-otot inspirasi dan ekspirasi tidak pernah aktif pada waktu yang sama. Sekelompok sel saraf di pons yang disebut pusat pneumatik merupakan bagian dari pusat pernafasan dianggap terlibat dalam transisi mengendalikan antara inspirasi dan ekspirasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.